Drama ini mengisahkan seorang ahli bedah saraf bernama Kang Tae-ju. Saat ini ia sedang mengalami permasalahan rumah tangga yang berada di ujung tanduk. Padahal dulu ia dan istrinya bernama Seyun adalah pasangan yang bahagia, saling mencintai dan memiliki hobi yang sama, yaitu memanjat tebing. Namun entah mengapa kini seakan terbentang tembok tinggi yang memisahkan mereka. Seyun dan Tae-ju tidak lagi memiliki pandangan yang sama. Saat ini, Tae-ju menjabat sebagai direktur rumah sakit We Are Together yang didirikan oleh ayah Seyun, dan Seyun sendiri menjabat sebagai ketua rumah sakit. Suatu ketika terjadi keributan di rumah sakit saat seorang wanita memohon pihak rumah sakit untuk segera melakukan tindakan operasi pada suaminya. Namun saat itu, semua dokter bedah yang bertugas sedang berada di ruang operasi. Tae-ju mencoba memeriksa pasien tersebut yang ternyata menderita cauda equina atau kelumpuhan kaki dan gangguan kantung kemih. Akhirnya Tae-ju memutuskan untuk melakukan operasi darurat pada pasien tersebut. Padahal saat itu ia mempunyai jadwal operasi pada salah satu pasien VIP terbesar rumah sakit tersebut bernama Ketua Kim. Keputusan Tae-ju terdengar oleh Seyun yang saat itu akan mengantar Ketua Kim ke ruang operasi. Seyun seketika menemui Tae-ju dan mengatakan bahwa ia tidak bisa mengubah jadwal pasien VIP seenaknya. Tae-ju menjelaskan bahwa pasien yang harus ia tangani saat ini menderita cauda equina. Jika tidak segera dioperasi, maka orang itu tidak akan bisa berjalan lagi. Lagi pula menurutnya, operasi Ketua Kim prosedur sederhana dibanding pasien tersebut. Meskipun begitu, Seyun tetap meminta Tae-ju untuk mendahulukan pasien VIP-nya. 우리 병원 스케줄대로 돌아가요. Tae-ju tetap pada keputusannya, yaitu mendahulukan pasien penderita cauda equina. Namun sebelum operasi dimulai, Dr. Ko yang merupakan ayah mertua Tae-ju tiba-tiba memasuki ruang operasi. Ia meminta Tae-ju untuk menunda operasi tersebut dan mengikuti jadwal awal. Menurutnya, tindakan Tae-ju saat ini akan membahayakan seluruh rumah sakit. Namun Tae-ju dengan tegas meminta mertuanya itu untuk keluar dari ruang operasi. Seyun saat itu datang untuk menengahi, namun ia terlambat dan melihat ayahnya keluar dengan raut wajah yang kesal. Seyun hanya bisa menghela nafas dan pergi dari ruang operasi. Keesokan harinya, Tae-ju memutuskan menyelesaikan masalah dengan mengalah dan meminta maaf pada Seyun. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki pilihan lain. Lagi pula, operasi Ketua Kim berjalan dengan lancar. Seyun mengatakan bahwa Ketua Kim merupakan ketua dari sponsor korporat terbesar rumah sakit mereka. Tae-ju telah mengabaikan aturan rumah sakit yang sangat spesifik. Meskipun Tae-ju merasa keputusannya telah tepat, namun ia tetap mengalah dan mengatakan bahwa dirinya akan meminta maaf pada ayahnya sekaligus Ketua Kim. Setibanya di rumah sakit, Tae-ju meminta maaf pada ayah mertuanya dan berjanji hal ini tidak akan terulang. Ayahnya merasa jengkel melihat Tae-ju yang terus membuat masalah dan Seyun yang harus membereskannya. Tak lama ia pun menyuruh Tae-ju untuk pergi. Suatu ketika, Chiung menemui Tae-ju di ruangan tempat ia biasa menyendiri. Chiung merupakan teman Tae-ju saat bersekolah di kedokteran. Ia memahami situasi yang sedang Tae-ju hadapi saat ini. Ia pun menyarankan agar Tae-ju berbicara jujur satu sama lain dengan istrinya dan menyelesaikan masalah pernikahan mereka. Hingga malam harinya, Tae-ju mencoba menuruti saran temannya itu. Ia mengajak Seyun makan bersama dan bersikap seolah tidak ada masalah apapun dalam rumah tangga mereka. Namun Seyun masih bersikap dingin dan menolak untuk makan bersama. 잠깐만 좀 앉아주면 안 돼? 나 생각 없다고. Setelah selesai mandi, Seyun sempat melihat foto dirinya bersama Tae-ju saat memanjat tebing. Ia pun berubah pikiran dan menemui Tae-ju. Saat Tae-ju berniat menuangkan minuman, Seyun menolak dan ingin menuangkannya sendiri. Namun tiba-tiba tangan mereka mengenai hiasan karabiner. Suasana yang tadinya akan mencair kini kembali memanas. Seyun menganggap hal tersebut seperti pernikahan mereka saat ini, hancur berkeping-keping. Seyun pun memutuskan untuk membuang karabiner mereka. Melihat sikap Seyun, Tae-ju pun tidak tahan dan meminta bercerai. Namun Seyun menolak. Ia tidak mau memberikan apapun yang Tae-ju inginkan, termasuk bercerai.
Keesokan harinya di pesta perayaan keberhasilan proyek uji klinis Taeju, Seyun sempat memulai pertengkaran dan dengan lantang membahas permintaan cerainya hingga terdengar oleh beberapa tamu. Taeju sendiri memilih menghindari keributan dan pergi mengunjungi restoran milik ibunya. Kebetulan kakaknya bernama Taeyung juga berada di sana. Ibu Taeju yang senang atas kedatangan putranya memberikan makanan untuk Taeju dan istrinya. Namun Taeju masih belum bisa memberitahu ibunya bahwa rumah tangganya saat ini berada di ambang perceraian. Malam harinya Taeju pun menceritakan masalah tersebut pada kakaknya. 쌩 난리를 치더니 안 해. 안 할래. Karena terlalu banyak minum, Taeju memesan jasa sopir untuk mengantarnya pulang ke rumah. Anehnya, Taeju baru saja memesan beberapa detik yang lalu, namun sopir sudah datang. Sopir tersebut mengatakan bahwa dirinya kebetulan sedang berada di sekitar sana. Hingga tak lama, ia pun mengantarkan Taeju sampai ke rumahnya. Namun setelah beberapa saat, terlihat seseorang memasuki kamar Seyun yang saat itu sedang tertidur. Seyun sendiri sempat mengira bahwa yang datang adalah Taeju. 그러니까 나가라고. Keesokan paginya Taeju terbangun dan mendapati banyaknya panggilan tak terjawab serta pesan dari seseorang yang mengaku sebagai sopir panggilan. Taeju yang tidak mengerti dengan pesan tersebut memutuskan untuk mengabaikannya. Dalam perjalanan ke tempat kerja, Taeju menerima telepon dari sopir yang mengantarnya semalam. Ia sempat menyebutkan istri Taeju dan memintanya membayar untuk tugas yang telah ia berikan dengan berkata kasar. Taeju pikir orang tersebut tidak waras dan ia pun mengakhiri teleponnya. Setibanya di rumah sakit, Taeju bertemu dengan Chiyung yang menanyakan Seyun karena telah membatalkan bermain golf dengan presiden asosiasi. Taeju sempat heran karena Seyun tidak biasanya mengingkari janji. Tiba-tiba ia teringat perkataan penelpon tadi dan menyadari ada yang tidak beres. Tak lama ia pun mencoba menelpon Seyun, namun yang mengangkatnya adalah sopir tadi. Ia tersinggung karena Taeju tiba-tiba menutup teleponnya. Tak lama Taeju menerima foto Seyun yang sedang dalam kondisi terikat. Selain itu, sopir tersebut mengirim bukti rekaman video saat Taeju memerintahkan untuk menyingkirkan istrinya dan bersedia membayar 500 juta won. 해달라고요? Taeju tidak percaya jika dirinya benar-benar mengatakan hal tersebut. Ia kembali berbicara dengan pelaku untuk memastikan apakah Seyun masih hidup. Pelaku mengatakan akan membereskan Seyun setelah Taeju mengirimkan uangnya. Taeju mencoba menjelaskan bahwa dirinya mengatakan hal tersebut karena berada di bawah pengaruh minuman dan tidak benar-benar menginginkan hal tersebut. Namun pelaku mengatakan bahwa sikap Taeju saat ini hanya akan mempersulit keadaan. Untuk itu ia meminta Taeju menepati janji dengan mengirim uang 1 miliar won jika ingin istrinya tetap hidup atau 500 juta won sesuai kesepakatan awal. Taeju pun terlihat panik dan mengatakan bahwa ia akan memberikan 1 miliar won asalkan istrinya dibiarkan tetap hidup. 연락 안 받아도 사모님 죽는 거고 꼭 없으면 사모님 죽는 거예요. Taeju mencoba mengingat wajah sopir itu, namun ia benar-benar tidak mengingatnya. Selain itu, kartu SD di kamera dashboardnya pun menghilang. Tak lama ia menelpon perusahaan layanan pengemudi dan menanyakan identitas supir yang mengantarnya semalam. Pihak layanan mengatakan bahwa pengemudi yang ditunjuk membatalkan pesanan karena Taeju tidak sekalipun mengangkat telepon. Taeju pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kantor polisi hingga tak lama pelaku melakukan panggilan video yang memperlihatkan Seyun yang dimasukkan ke dalam bak air. Pelaku mengatakan bahwa ini adalah balasan karena Taeju berniat melapor pada polisi. Taeju tidak menyangka jika orang tersebut bisa mengetahui rencananya. Pelaku itu pun mempersingkat waktu yang Taeju miliki dari 3 jam menjadi 1 jam. 여보세요? Taeju mencoba menghubungi mertuanya, namun tak lama ia mendapat kabar bahwa mertuanya itu sedang melakukan operasi. Akhirnya Taeju pun memutuskan pergi ke bank untuk menarik uang 80 juta di rekening pribadinya, sekaligus mengajukan pinjaman sebesar 920 juta. Sayangnya, pihak bank tidak bisa menyiapkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, dan prosesnya akan memakan waktu 2 minggu. Saat melihat sebilah pisau di atas meja, Taeju pun terpikirkan suatu rencana. Ia menarik uang 80 juta miliknya dan mencoba mengelabui pelaku.
Saat pelaku kembali menelpon, Taeju menunjukkan uang tersebut dan sebelum pergi menuju lokasi yang ditentukan, Taeju memasukkan pisau tadi ke saku bajunya untuk berjaga-jaga. Namun dalam perjalanan, Taeju mengalami kecelakaan dengan seorang pengendara motor. Taeju memeriksa pengendara tersebut, namun anehnya ia menanyakan uang 1 miliar won. Setelah beberapa lama, Taeju ditemukan tak sadarkan diri oleh 3 orang siswa SMA. Saat tersadar, Taeju refleks mengacungkan senjatanya pada mereka dan menanyakan pengendara motor tadi. Sambil ketakutan, salah satu dari 3 siswa itu menunjuk arah perginya pelaku. Taeju kemudian mencari pelaku dan setelah beberapa saat ia melihat tumpukan uang yang terbakar di lapangan terbuka. Pelaku pun kembali menelpon dan memarahi Taeju karena mencoba mengelabuinya. Taeju tidak mengetahui bahwa pelaku sedang mengawasinya dari atap gedung. Taeju pun meminta maaf karena tidak ingin kehabisan waktu hingga nekat melakukannya. Karena merasa dipermainkan, pelaku mengancam akan menghabisi Seyun. Taeju pun dengan panik meminta pelaku memberi 1 kesempatan lagi untuk menyiapkan uangnya. 이번이 진짜 마지막이에요. 20억이에요. Sementara itu, Seyun sendiri baru tersadar dan mendapati dirinya sedang dikurung di sebuah ruangan dengan logam berat terikat di pergelangan kakinya. Di tempat lain, Taeju menunjukkan foto keadaan Seyun pada kedua orang tuanya. Sebelum menemui mertuanya, Taeju sempat menghapus rekaman video saat dirinya meminta pelaku menghabisi Seyun. Kedua orang tua Seyun terlihat sangat khawatir. Taeju memberitahu bahwa pelaku mengancam akan menyakiti Seyun jika mereka melibatkan polisi. Ibu Seyun pun berniat menelpon beberapa bank dan menyiapkan uang tebusan. Dalam perjalanan pulang, ayah Seyun sempat menuduh Taeju telah berurusan dengan orang yang salah, sehingga membuat Seyun diculik. Menurutnya, dari dulu Taeju tidak pernah memperdulikan apapun saat merasa dirinya benar. Taeju sendiri hanya bisa terdiam mendengar perkataan mertuanya. Hingga tak lama mereka pun tiba di rumah, namun seorang detektif muncul dari belakang. Rupanya, ibu Seyun telah melapor pada polisi dan meminta bantuan. Mereka menginterogasi Taeju mengenai wajah sopir yang mengantarnya pulang. Namun Taeju mengaku tidak mengingatnya. Taeju mengingatkan mertuanya bahwa melapor polisi adalah ide buruk. Namun ayah Seyun merasa jika dirinya tidak perlu menuruti pelaku yang hanya mencoba menggertaknya. Mereka yakin Taeju telah dikendalikan oleh pelaku hingga mau menurutinya. 부모인 우릴 믿고 따라와. Sementara itu, Seyun mencoba melarikan diri dan berteriak meminta pertolongan. Namun tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang diduga bernasib sama seperti Seyun. Ia memperingatkan Seyun untuk tidak berisik, karena teriakan Seyun akan membuat mereka berdua berada dalam masalah. Ia mengatakan bahwa waktunya akan habis jika gadis berkerudung merah ditelan salju. Hal tersebut tidak Seyun mengerti hingga ia pun merasa putus asa. Sementara itu, polisi menginstruksikan agar Taeju fokus pada panggilan dari pelaku. Sementara mereka akan memantau secara langsung. Hingga tak lama, pelaku kembali melakukan panggilan video dan bertanya lokasi Taeju saat ini. Taeju mengatakan bahwa dirinya sedang sendirian di rumah mertua. Selama panggilan berlangsung, polisi kesulitan melacak lokasi pelaku karena ia memantulkan sinyal dengan alat peretas. Merasa ada yang tidak beres, pelaku memerintahkan Taeju untuk mengalihkan ke kamera belakang dan menunjukkan sekeliling rumah. Polisi pun mulai mengemasi peralatan mereka dan bersembunyi. Dengan berhati-hati, Taeju menuruti perintah pelaku. Saat hampir ketahuan, ayah mertuanya tiba-tiba mengambil alih panggilan dan meminta pelaku segera membebaskan putrinya. Namun pelaku bersikeras bahwa dirinya hanya akan mencari kesepakatan dengan Taeju. Ibu Seyun pun mencoba bernegosiasi dan menunjukkan uang tambahan 1 miliar won. Ia akan memberikan total uang 3 miliar won asalkan pelaku membawa putrinya dalam waktu 1 jam. 챙기실지는 선생님 선택에 달려있죠. Pelaku nampak tergiur dengan tawaran tersebut. Ia mengatakan akan menghubungi mereka lagi dalam waktu 1 jam. Tak lama ia mendatangi Seyun dengan menggunakan penutup kepala dan kembali menelpon. Kali ini, ia memperlihatkan kondisi Seyun yang saat itu mencoba menenangkan kedua orang tuanya bahwa dirinya baik-baik saja. Namun tiba-tiba pelaku mencekik Seyun di hadapan orang tuanya hingga membuat mereka histeris.
Pelaku mengatakan bahwa dirinya tidak bisa diremehkan begitu saja hanya karena mereka kaya. Ibu Seyun seketika meminta maaf dan meminta pelaku untuk menghentikan aksinya. Namun tak lama Seyun terlihat terkulai lemas. Melihat kondisi Seyun, Taeju pun mengeluarkan sumpah serapah pada pelaku. Namun tiba-tiba Seyun terlihat kembali bernafas. Pelaku memperingatkan Taeju bahwa ia hanya perlu memberikan uang yang dijanjikan. Rupanya ia mengetahui bahwa di rumah tersebut polisi sedang memantaunya. Seketika polisi bernama Dosik menyadari bahwa pelaku sedang mengawasi mereka. Pelaku masih memarahi Taeju dan mengatakan bahwa dirinya telah melakukan apa yang Taeju perintahkan. Dosik sendiri merasa perkataannya terasa janggal. Hingga setelah beberapa lama, Dosik menangkap Taeju sebagai dalang penahanan istrinya. Di hadapan mertuanya, ia menunjukkan video saat Taeju memerintahkan pelaku untuk menghabisi Seyun karena menolak bercerai. Video tersebut dikirim pada Dosik oleh pelaku sendiri. Seketika orang tua Seyun semakin histeris mengetahui bahwa menantu mereka adalah dalangnya. Taeju akhirnya digiring ke kantor polisi, sementara Dosik melihat sebuah kamera yang menempel pada lampu taman. Di ruang interogasi, Taeju bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan mengatakan jika dirinya tidak pernah memerintahkan hal tersebut. Ia meminta Dosik untuk melacak IP pelaku, namun Dosik mengatakan bahwa email yang dikirim pelaku berasal dari Cina. Ia menyarankan agar Taeju memberitahukan lokasi komplotannya. Amarah Taeju kembali memuncak. Menurutnya, mereka hanya membuang-buang waktu sementara istrinya dalam bahaya. Ia pun terlibat perkelahian dengan petugas polisi hingga mengalami mimisan. Tak lama ia dibawa ke toilet untuk membersihkan hidungnya, hingga tiba-tiba lampu mulai berkedip. Petugas polisi tersebut menerima panggilan dari rekannya dan menunggu di luar, sementara Taeju memanfaatkan kesempatan itu untuk mencari cara melarikan diri. Hingga tak lama seorang pria tak dikenal muncul di belakang Taeju. Ia mengaku sebagai satu-satunya orang yang mengetahui bahwa Taeju benar-benar tidak merencanakan kematian istrinya. Flashback ke kejadian saat Seyun membawa putrinya bernama Hayun ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa tulang lehernya patah sehingga menekan pusat pernapasan. Untuk itu, mereka harus segera melakukan operasi. Seyun menunggu sendirian dengan perasaan gelisah. Beberapa kali ia menghubungi Taeju yang saat itu tidak mengangkat teleponnya. Setelah beberapa lama, dokter akhirnya mengabarkan bahwa putrinya tidak terselamatkan. Seyun hanya bisa menahan tangisnya hingga saat Taeju datang, ia meluapkan amarahnya karena Taeju tidak ada di saat putri mereka sedang kritis. Taeju sendiri hanya menangis tanpa mengatakan apapun. Pria misterius di hadapan Taeju mengatakan bahwa dirinya lah yang bisa membantu Taeju saat ini. Ia memerintahkan Taeju datang ke Shin Yudong sebelum jam 11 malam jika ingin menyelamatkan istrinya. Tak lama ibu dan Taeyung datang ke kantor polisi menemui Taeju. Mereka yakin Taeju tidak akan mungkin mencelakai istrinya sendiri. Sementara itu, Seyun kembali terbangun dan melihat jam pasir di hadapannya. Kini ia mengerti perkataan wanita di balik tembok yang mengatakan bahwa waktunya akan habis jika gadis berkerudung merah tertutup salju. Tak lama pelaku datang dan membawakan obat pereda nyeri cair agar Seyun bisa mengobati luka di lehernya. Ia juga mengatakan bahwa jam pasir di hadapannya adalah sisa waktu yang Seyun miliki. Jika pasirnya habis, maka Seyun pun akan dihabisi. Taeju kembali ke ruang interogasi sambil terus memikirkan perkataan pria misterius tadi. Polisi memberitahukan bahwa mereka menemukan pakaian Seyun di bagasi mobil Taeju dengan noda darah. Taeju yakin pelaku menyimpannya setelah membuatnya pingsan dengan alat kejut listrik. Sementara itu, pria misterius mengawasi di depan kantor polisi. Tak lama ia memerintahkan rekannya untuk mematikan listrik kantor polisi. Saat lampu padam, Taeju memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Hingga tak lama, Dosik melihat dan mengejarnya. Ia tidak mengetahui jika Taeju bersembunyi di bawah jendela. Di tempat lain, pelaku ternyata merupakan seorang guru akademi komputer. Selama pelajaran, sesekali ia memantau pergerakan Seyun. Seyun sendiri sedang berbicara dengan wanita di balik tembok yang mengaku bernama Sonja.
Ia menduga bahwa mereka mungkin telah melakukan sesuatu yang buruk sehingga harus mengalami hal ini. Sementara itu, aksi kaburnya Taeju diketahui oleh Taeyong dan ibunya. Hal tersebut semakin membuat ibu Taeju merasa terguncang. Taeju sendiri saat ini datang ke rumah sakit untuk menyelinap ke ruang operasi dan membawa peralatan medis. Setelah mengambil semua yang ia butuhkan, Taeju bertemu dengan Chiyung yang kebetulan sedang jaga malam. Taeju sempat meminta izin meminjam mobilnya, namun tiba-tiba Chiyung menerima telepon dari Dr. Ko dan bertanya apakah ia melihat Taeju. Chiyung seketika terkejut saat Dr. Ko memberitahukan mengenai apa yang Taeju alami. Menyadari dirinya sudah ketahuan, Taeju pun menyerang Chiyung dan mengambil kunci mobilnya. Seyun mendengar cerita Sonja yang mengatakan bahwa suaminya memilih mengabaikannya begitu pelaku meminta uang tebusan. Suaminya bahkan tidak peduli apapun yang akan pelaku lakukan padanya. Sebelum berada di sana, Sonja sempat bertengkar dengan suaminya. Mendengar suara Taeju yang menangis di telepon, Sonja sempat iri dan memuji hubungan Seyun dan Taeju. Seyun sendiri tidak mengatakan apapun. Sementara itu, Taeju menelpon Taeyong yang masih berada di kantor polisi. Taeyong sempat memarahi adiknya karena telah berani kabur. Taeju mengatakan bahwa dirinya bukanlah pelaku, namun Seyun memang hilang karena dirinya. Untuk itu, Taeju harus menyelamatkan Seyun bagaimanapun caranya. 일 크게 벌리지 말고, Setelah berbicara dengan Sonja, Seyun melihat rantai di kakinya melonggar. Ia pun menggunakan obat penghilang rasa sakit cair untuk melepaskan rantai logam berat di kakinya. Setelah berusaha keras, Seyun pun berhasil. Selanjutnya, ia memikirkan cara untuk keluar dari sana. Seyun akhirnya menggunakan kabel untuk mengikat logam berat agar bisa mendobrak pintu. Sementara itu, Dosik menerima laporan dari polisi lalu lintas yang melihat mobil Taeju. Hingga tak lama ia pun berhasil mengejar Taeju dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Taeju berusaha sekuat tenaga untuk menghindari penangkapan hingga akhirnya terlibat bentrokan 1 lawan 1 dengan mobil polisi. Kantung udara mengembang sementara sirine dan alarm mobil terus berbunyi. Dosik tidak menemukan Taeju di mobilnya. Ternyata Taeju berhasil kabur di tengah kekacauan dan menuju ke sebuah jalan. Namun polisi berhasil menemukannya dan kembali mengejar Taeju. Taeju pun berlari masuk ke sebuah gedung. Polisi berpencar untuk mencarinya hingga tak lama salah seorang dari mereka menemukan Taeju di tangga darurat. Mereka pun terlibat perkelahian dan polisi tersebut sempat terjatuh dari tangga hingga tidak mampu bergerak. Taeju memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil senjatanya, namun sebelum pergi, ia memeriksa kondisi polisi itu yang Taeju duga mengalami kerusakan sumsum tulang belakang. Setelah memberikan pertolongan pertama, Taeju pun menelpon ambulans agar polisi tersebut cepat tertolong. 필요한 상황이니까 최대한 빨리 와주십시오. Taeju menggunakan kereta menuju lokasi yang pria misterius sebutkan. Setibanya di sana, ia melihat pria itu dan ia memerintahkan Taeju untuk mengikutinya. Pria misterius itu membawanya masuk ke sebuah bangunan yang diduga tempat tinggalnya. Saat melihat foto dirinya dan Seyun, Taeju kembali bersiaga dan menduga jika pria itu bekerja sama dengan pelaku. 세훈이 어딨어? Taeju berhasil membius pria tersebut agar tidak bisa bertindak gegabah. Sementara itu, Seyun telah berhasil merusak engsel pintu dan keluar dari tempat tersebut. Ia mencoba membantu Sonja yang berada di ruang sebelah. Ia melihat kunci yang menggantung dan mencari kunci ruangan tersebut. Namun saat kunci pintu berhasil dibuka, pelaku tiba-tiba muncul dan menanduknya. Sementara itu, Taeju mengetahui bahwa pria tersebut adalah mantan anggota polisi bernama Soo-hyung. Di sela-sela kesadaran Soo-hyung, Taeju bertanya alasan ia mencari dirinya. Soo-hyung pun menceritakan bahwa 6 tahun lalu, istrinya juga mengalami hal seperti Seyun. Pelaku menelponnya dan mengirim foto istrinya yang dibekap. Ia meminta uang tebusan 100 juta won dan Soo-hyung pun menuruti pelaku dengan mengirimkan uangnya. Namun setelah beberapa menit, pelaku mengingkari janjinya. Ia mengatakan bahwa apa yang dialami istrinya saat ini adalah kesalahannya sendiri. 선생님, Hingga akhirnya Soo-hyung mendapatkan kembali istrinya dalam keadaan tidak bernyawa. Pelaku yang menghabisi istrinya adalah orang yang sedang Taeju cari saat ini.
Sejak saat itu, Soo-hyung hanya bertekad untuk menemukan pelaku dan menghabisinya. Hingga beberapa hari yang lalu, salah satu temannya yang seorang polisi memberinya rekaman audio panggilan Tae-ju dengan pelaku. Suara pelaku masih ia ingat dengan jelas, bahkan nada bicaranya pun sama dengan 6 tahun yang lalu. Sejauh ini, Soo-hyung berhasil mengumpulkan kasus yang dilakukan pelaku, termasuk kematian istrinya. Alasan Soo-hyung menemui Tae-ju adalah agar ia dapat menggunakan Tae-ju sebagai umpan untuk menangkap pelaku. Dan untuk langkah pertama, Tae-ju harus memancing pelaku keluar dari persembunyiannya dengan menawarkan kesepakatan. 남은 시간이 별로 없지만 Sementara itu, Seyun kembali tersadar dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Tak lama ia mendengar pelaku mendekati ruangannya sambil menyeret palu logam. Hal tersebut membuat Seyun ketakutan, namun ternyata pelaku masuk ke ruangan Sonja. Terdengar Sonja memanjatkan doa dan disusul suara benturan. Seyun yakin pelaku telah menghabisi Sonja. Ia pun berteriak meminta pelaku untuk tidak menghabisi Sonja. Namun Seyun tidak mendengar lagi suara Sonja. Di tempat lain, Tae-ju ke rumah mertuanya dengan mengarahkan senjata. Tae-ju mengatakan bahwa ia datang untuk membawa uang tebusan. Sebelumnya, Soo-hyung menyuruh ia agar terlihat seolah-olah Tae-ju lah yang menahan Seyun. Hal tersebut harus terdengar oleh pelaku. Melihat sikap Tae-ju, kedua orang tua Seyun sangat kecewa dan menyesal menikahkan putrinya. Saat ayah Seyun akan menelpon polisi, Tae-ju terpaksa melayangkan 2 tembakan ke udara agar mereka mau menurutinya. Ibu Seyun akhirnya menyerahkan semua uang tebusannya. Mereka hanya ingin tahu apakah Seyun masih hidup. Tae-ju terlihat ragu untuk menjawab. Ia pun mengatakan bahwa dirinya percaya Seyun masih hidup. Jawaban Tae-ju tentu membuat mereka bingung dan gelisah. Tak lama Tae-ju pun berhasil melarikan diri dengan uang itu tepat saat polisi datang. Keesokan paginya, berita tentang Tae-ju mencuri uang tebusan dari mertuanya tersebar di media dan didengar oleh pelaku. Sementara itu, Soo-hyung membuat lencana palsu agar Tae-ju bisa menyusup ke NFS untuk mencari umpan dan memancing pelaku. Tae-ju akan meminta barang bukti sebuah kasus. Untungnya orang-orang yang ada di sana belum ada yang menyadari bahwa Tae-ju adalah seorang buronan. Bersamaan dengan itu, pelaku meninggalkan makanan untuk Seyun. Saat pintu tertutup, Seyun melihat serpihan logam di bawah kusen pintu. Karena tahu sedang diawasi, Seyun mencoba mengambilnya dengan hati-hati. Sementara itu, Soo-hyung memberitahukan laporan polisi mengenai kamera pengawas yang dipasang oleh pelaku di halaman rumah mertuanya dan bahkan rumah Tae-ju sendiri. Ternyata pelaku sudah lama mengawasi Tae-ju dan Seyun. Dengan salah satu kamera tersebut, mereka berdua akan menghubungi pelaku dan menawarkan kesepakatan baru. Saat pelaku mengetahui salah satu perangkat kameranya aktif, nampak Tae-ju dengan sikap seolah menantang pelaku. Tae-ju menunjukkan nomor ponselnya agar pelaku menghubunginya. Seketika pelaku pun menelpon dan Tae-ju mengeluarkan semua uang tebusan agar pelaku semakin tergiur dengan uang tersebut. Tae-ju mengancam akan membakar semua uang itu jika pelaku benar-benar tidak mau membuat kesepakatan ulang. Pelaku yang sejak awal sangat menginginkan uang tersebut akhirnya bersedia untuk kembali melakukan kesepakatan. Namun sebelum itu, Tae-ju ingin berbicara dengan Seyun. 미안해 바꿔줘요. 내가 무서운지 확인부터 해야지. Seyun sendiri saat itu sedang berusaha meraih serpihan logam dengan menggunakan kemasan makanan. Hingga tak lama, ia pun mendengar suara pelaku yang menuju ke ruangannya. Untungnya, Seyun berhasil mendapatkan serpihan logam tersebut sebelum pelaku datang. Ia menggenggam erat logam tersebut saat pelaku memberitahu bahwa Tae-ju ingin berbicara dengannya. Dalam panggilan telepon, Tae-ju meminta maaf pada Seyun dan berjanji akan menyelamatkannya serta menjelaskan semua hal yang selama ini ia tunda. Setelah berbicara dengan Seyun, pelaku menentukan lokasi pertemuan. 동남체육관 앞에서 대기하세요. 돈 꼭 챙겨오세요. Pelaku memberitahu Seyun bahwa Tae-ju lah yang merencanakan ini semua akibat Seyun tidak menyetujui perceraian. Seyun sendiri awalnya tidak percaya, namun ia pun mulai memikirkan kemungkinan tersebut. Sebelum pertemuan, Soo-hyung dan Tae-ju membuat rencana menghadapi pelaku. Soo-hyung membekali Tae-ju sebuah senjata dan memperingatkannya agar tidak terintimidasi oleh pelaku.
Sesuai instruksi, malam itu Taeju datang ke perusahaan pengembangan Dosan, sementara Soo-hyung mengawasi dari kejauhan. Sayangnya, pelaku melihat mobil Soo-hyung hingga ia pun bisa mengerti apa yang sedang mereka rencanakan. Ia pun menelpon polisi untuk menjebak mereka. Di lokasi tersebut, sebuah mobil hitam muncul dan Taeju mengira itu adalah pelaku. Sebelum sempat mendekati mobil tersebut, Soo-hyung tiba-tiba menembak. Taeju cukup terkejut karena khawatir akan mengenai Seyun. Seseorang yang ada di dalam mobil membalas tembakan ke arah Soo-hyung sebelum pergi. Namun Soo-hyung berhasil mengejar saat mobil itu menabrak bukit pasir. Taeju sendiri heran karena Seyun tidak ada di dalam mobil. Ia pun segera menyadari bahwa pria yang hampir tewas di tangan Soo-hyung adalah seorang anggota polisi. Ia pun menghentikan Soo-hyung yang hampir kehilangan kendali. Hingga tak lama terdengar sirene polisi dan mereka pun segera melarikan diri. Karena panik, Taeju menembakkan senjata ke udara sebagai tanda peringatan. Tepat saat itu, Soo-hyung tiba dengan mobilnya dan mereka pun melarikan diri bersama. Taeju mempertanyakan alasan Soo-hyung bertindak di luar kesepakatan. Soo-hyung sendiri sejak awal sudah menduga bahwa Seyun tidak akan berada di dalam mobil. Karena berdasarkan kasus istrinya, pelaku akan menghabisi korbannya sebelum waktu pertemuan. Yang menjadi pertanyaan bagi Soo-hyung adalah bagaimana polisi mengetahui keberadaan mereka. Namun yang Taeju sadari, Soo-hyung sejak awal tidak berniat menyelamatkan Seyun, melainkan untuk balas dendam. 복수가 먼저였어. 도대체 그게 왜? 사람도 아니야. Taeju memutuskan untuk meninggalkan Soo-hyung. Di saat Soo-hyung mencoba mengajak Taeju berbicara, tiba-tiba sebuah mobil sengaja menabraknya dari belakang. Mobil itu kemudian berhenti dan menunjukkan ponsel agar Taeju mengangkat teleponnya. Pelaku memberitahu bahwa kesepakatan batal dan ia harus menganggap Seyun telah tewas. Seketika Taeju menyadari bahwa pelaku berada di dalam mobil tersebut. Karena tidak bisa mengejar pelaku, Taeju pun menelpon ambulans. Soo-hyung meminta maaf dan berharap Taeju berhasil menyelamatkan istrinya. Sementara pelaku sangat kesal karena ia kembali gagal mendapatkan uang 3 miliar won. 천천히 괴롭히다가 Sementara itu, polisi sedang mengolah TKP di lokasi pembangunan. Do-sik masih belum bisa mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Taeju. Karena secara logika, Taeju seharusnya bersembunyi setelah mencuri uang tebusan. Tak lama ia menerima kabar mengenai kecelakaan yang dialami oleh Soo-hyung. Setibanya di tempat kejadian, mereka mendapatkan alamat rumah Soo-hyung dan bergegas menuju ke sana. Sementara Taeju sampai di rumah Soo-hyung lebih dulu untuk mencari petunjuk lain mengenai pelaku. Dari berkas kasus istri Soo-hyung, pelaku sengaja melepas satu kancing baju korban. Taeju teringat salah satu pasiennya terlihat menggunakan kancing yang sama. Ia pun menuju rumah sakit untuk mencari tahu data pasien tersebut. Ia menyelinap melalui akses jalan yang tidak diketahui banyak orang. Di tempat lain, Seyun berusaha melepaskan ikatan dengan menggunakan serpihan logam. Hingga tak lama ia pun berhasil melepas ikatan tersebut. Pelaku yang masih merasa kesal pada Taeju berniat untuk melampiaskannya pada Seyun dengan membawa palu besar. Ia terkejut saat Seyun muncul dari atap dan melemparkan jam pasir di depan wajahnya. Seyun dengan cepat melarikan diri dan berhasil keluar dari tempat tersebut, mendapati dirinya berada di halaman belakang yang membeku dan dikelilingi pepohonan. Saat tiba di ruangan Seyun, Taeju kembali mengingat bahwa bulan lalu pasien tersebut mengeluhkan kakinya yang sering kesemutan. Ia memeriksa rekam medis beberapa pasien yang ia periksa di hari itu. Yang membuat Taeju mengingat kejadian hari itu adalah kancing yang pasien kenakan tak sengaja terlepas dan Taeju berniat mengejarnya. Namun karena pasien tersebut sudah tidak ada, Taeju pun menaruh kancingnya begitu saja. Dari data tersebut diketahui bahwa pelaku adalah Ho Jae-il dan bertempat tinggal di Yeocheon. Sayangnya, salah seorang petugas jaga malam itu melihat Taeju dari CCTV. Ia pun menelpon polisi hingga tak lama Do-sik dan timnya tiba di rumah sakit.
Taeju yang melihat kedatangan mereka bersembunyi di salah satu ruangan yang saat itu ditempati oleh juniornya bernama Myung-hee. 명희야, 잠깐만 조용히 좀 해줘. Myung-hee membantu menyembunyikan Taeju di ruangannya. Setelah polisi pergi dan situasi kembali aman, Taeju pun bergegas pergi melalui jalan yang sama. Sementara itu, Seyun yang berhasil lolos dari kejaran pelaku menghentikan sebuah mobil yang melintas untuk meminta bantuan. Pengemudi yang merupakan seorang wanita seketika menyuruh Seyun untuk masuk ke dalam mobilnya. Dalam perjalanan, Seyun menceritakan bahwa dirinya dikurung selama beberapa hari oleh pelaku yang tidak ia kenal. Wanita tersebut mengalihkan perhatian Seyun dengan berpura-pura menjatuhkan ponselnya. Ketika Seyun mendongak, wanita itu mengenakan masker dan menyemprotnya dengan obat tidur. Seyun terbangun dan mendapati pelaku sudah berdiri di hadapannya. Rupanya, wanita yang memberinya tumpangan adalah istri pelaku bernama Kyung-e. Ternyata, ia jugalah yang selama ini berpura-pura menjadi Sonja. Orang yang selama ini Seyun kira juga dikurung seperti dirinya. Seyun masih tidak mengerti apa alasan mereka melakukan hal ini padanya. Tak lama pelaku menunjukkan bukti video bahwa Taeju lah yang telah memerintahkannya untuk menghabisi Seyun. Dengan bukti tersebut, Seyun kini tidak bisa lagi meyakinkan hatinya bahwa Taeju tidak akan tega melakukan hal ini padanya. 남편이 저렇게 말했을 리가 없어. 사랑하지 않는다는 거 된다. Sementara itu, Taeju tiba di tempat jail. Ia masuk ke rumah dan mendapati bahwa ternyata Jail bukanlah identitas asli pelaku. Hingga tak lama ia menemukan foto dan dokumen pelaku yang sebenarnya bernama Noh Man-hee. Dari dokumen tersebut, Taeju pun kemudian menuju alamat Man-hee yang saat itu sedang sarapan bersama istrinya. Setibanya di sana, Taeju sempat mengirimkan identitas Man-hee pada Dosik. Berbekal senjata yang diberikan Soo-hyung, Taeju mulai mengancam Kyung-e agar memberitahu keberadaan suaminya dan Seyun. Hingga tak lama, Man-hee menerima telepon dari istrinya, namun yang berbicara adalah Taeju. Taeju mengancam akan menghabisi Kyung-e, dan Man-hee seketika panik saat mendengar suara tembakan yang dilepaskan oleh Taeju. 이번엔 진짜야. 지금 내 안에 어디 있어? Sambil menunggu kedatangan Man-hee, Taeju mengikat Kyung-e dan memeriksa seluruh ruangan, termasuk ruang bawah tanah. Di sanalah ia akhirnya menemukan Seyun. Akan tetapi, Seyun ragu untuk ikut bersama Taeju. Seyun memberitahu bahwa dirinya telah melihat bukti bahwa Taeju lah yang memerintahkan pelaku untuk menghabisinya. Taeju memohon agar Seyun mempercayainya dan berjanji akan menjelaskan semuanya setelah pergi dari sana. Akhirnya Seyun pun mau mendengarkan Taeju dan ikut bersamanya. Namun sayangnya mereka mendapati Kyung-e telah melarikan diri. Secara mengejutkan, Man-hee muncul dan memukul Taeju. Seyun berusaha untuk menahan Man-hee hingga tak lama Kyung-e kembali masuk dan mencegah Seyun yang berniat meraih senjata milik Taeju. Kedua pasangan tersebut saling berkelahi dan berebut senjata. Perkelahian pun berhenti saat Kyung-e didorong oleh Seyun dan mengerang kesakitan. Seyun dan Taeju memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri hingga akhirnya berhasil sampai ke mobil. Karena tidak bisa mengejar mereka, Man-hee pun mengambil cara lain. Setelah beberapa lama, mobil yang ditumpangi Taeju dan Seyun ditabrak oleh mobil Man-hee. Taeju tersadar dan mencoba membangunkan Seyun. Tepat saat tersadar, Seyun melihat Man-hee bersiap memukul Taeju dengan sekop. Untungnya, Taeju berhasil menahannya dan perkelahian kembali terjadi. Namun sayangnya, pinggang Taeju mengenai ranting pohon yang patah. Man-hee mengambil kesempatan tersebut untuk menghabisi Taeju. Tepat saat itu, polisi akhirnya datang dan Man-hee memutuskan untuk kabur. Setelah polisi kehilangan jejaknya, Man-hee kembali ke rumah untuk memeriksa keadaan istrinya. Kyung-e memerintahkan Man-hee untuk segera melarikan diri. Meskipun ragu, namun Man-hee pun terpaksa menuruti sang istri. Sebelum polisi tiba, Kyung-e melemparkan ponselnya ke bawah kulkas. Sementara itu, setelah mendapatkan pertolongan pertama, Seyun memberitahu polisi bahwa Taeju bukanlah pelakunya, melainkan sepasang suami istri. Namun mereka tetap harus menahannya sampai penyelidikan selesai.
Saat hendak pergi, Dosik menerima laporan mengenai ditemukannya seorang wanita di dalam rumah tersangka. Karena Kyung-e mengaku mengalami nyeri yang hebat dan menolak upaya pertolongan pertama, Dosik meminta Tae-ju sebagai dokter memeriksa keadaan Kyung-e sebelum para medis memindahkannya. Petugas lain menunjukkan beberapa resep obat dari rumah sakit yang ditemukan di sana. Ternyata, Kyung-e menderita penjepitan saraf tulang belakang yang diperparah oleh jatuhnya. Ia kemungkinan mengalami pendarahan akut di lokasi cedera dan beresiko menjadi lumpuh jika tidak segera dioperasi. 의사가 진행 중이란 말입니다. 환자 사망할 수도 있습니다. 살려주세요. Saat polisi sibuk memeriksa Kyung-e, Manhi mengakses komputer rumah dari tempat lain dan menghapus semuanya. Sementara itu, polisi menemukan palu godam berlumuran darah dan beberapa helai rambut. Setibanya di rumah sakit, kedua orang tua Seyun merasa lega karena putri mereka telah kembali. Dokter yang merawatnya menjelaskan bahwa Seyun mengalami dehidrasi berat. Tak lama Dr. Ha memberitahu ayah Seyun bahwa polisi juga membawa pelaku dan Tae-ju ke rumah sakitnya. 그놈들이 우리 병원에 있다는 거야? 지금 어디 있어? Ayah Seyun menolak mengizinkan pelaku mendapatkan perawatan di rumah sakitnya. Tae-ju menjelaskan bahwa pelaku perlu diselamatkan agar bisa mengungkap kebenarannya. Tiba-tiba Seyun datang dan memohon kepada ayahnya agar mengizinkan operasi dilakukan pada Kyung-e. Ia sangat ingin mengetahui alasan mereka melakukan semua ini padanya. Sebelum operasi, Tae-ju mengobati lukanya dan mertuanya sengaja datang untuk mengambil alih. Ia mengingatkan Tae-ju bahwa Kyung-e adalah seorang kriminal dan secara halus ia mengisyaratkan bahwa Tae-ju tidak perlu menyelamatkan nyawanya. 못한 일들이 생겨날 수 있거든. 원칙대로 할 생각입니다. Sebelum operasi, Tae-ju menyiksa Kyung-e secara psikologis dengan memberitahunya bahwa nyawanya berada di tangannya. Hal tersebut tentu membuat Kyung-e ketakutan. Di ruangan lain, Seyun dan ayahnya mengawasi operasi tersebut bersama polisi. Ketika Kyung-e mulai mengalami pendarahan hebat dan kondisi mulai kritis, Tae-ju tiba-tiba membeku beberapa saat. Tak lama ia pun kembali melakukan operasi hingga Kyung-e berhasil diselamatkan. Tae-ju menyampaikan kabar tersebut pada polisi di hadapan Seyun dan mertuanya. Hal tersebut tentu membuat mertuanya terlihat sangat kecewa. Tae-ju pun kemudian dibawa ke kantor polisi. Di ruang interogasi, polisi kembali menanyakan keterlibatan Tae-ju dalam kasus ini. Tae-ju bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah dan semua yang ia lakukan hanyalah upaya menyelamatkan istrinya di saat polisi hanya sibuk berusaha menangkap dirinya. Saat dipindahkan ke ruang tahanan, Tae-ju kembali teringat perkataan Kyung-e yang mengetahui proyek rahasia mertuanya. Jadi, beberapa tahun lalu, Tae-ju yang memang spesialis bedah sumsum tulang belakang berhasil melakukan operasi pada seorang pria yang tidak dapat menggerakkan kakinya selama 1 dekade dan mulai percaya bahwa ia dapat membantu pasiennya. Melihat wajah bahagia pasiennya, Tae-ju merasa telah menemukan tujuan hidupnya. Semua rekan-rekan dokternya juga turut senang atas keberhasilan Tae-ju. Hingga suatu ketika saat melakukan operasi, Tae-ju merasa ada yang berbeda dengan perancah milik pasiennya. Ia pun mencoba menganalisisnya dan memeriksanya di ruang laboratorium. Tiba-tiba, ia melihat kedatangan mertuanya bersama Dr. Ha. Ia pun bersembunyi dan melihat mereka menyimpan sel punca dengan nama pasien yang sama. 우리 병은 미래가 달려있어. Tae-ju memeriksa ada 2 sel punca atas nama pasien yang sama. Ia pun meminta penjelasan pada Dr. Ha. Mertuanya akhirnya menjelaskan bahwa salah satunya adalah sel punca janin yang digugurkan. Tae-ju tidak mengerti alasan mertuanya menukar sel punca pasien dengan sampel janin. Menurut mertuanya, sel punca orang dewasa memiliki keterbatasan dan kemampuan Tae-ju masih jauh dari target rumah sakitnya. Namun setelah menukar sel punca, hasil meningkat drastis dan membuat para pasien bisa kembali berjalan. Namun bagaimanapun juga, Tae-ju merasa bahwa apa yang dilakukan mertuanya adalah prosedur ilegal. Untuk itu, ia meminta dikeluarkan dari proyek tersebut karena tidak ingin menipu pasiennya. Namun saat itu, mertuanya memprovokasi Tae-ju menggunakan Seyun. Jika Tae-ju tidak mendukung proyeknya, maka Seyun akan menanggung akibat dari gagalnya proyek ini. 세윤이가 감당해야 그 선택의 대가는
Setelah beberapa lama, Taeju pun dibebaskan karena permohonan penangkapannya ditolak. Ia kemudian datang ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi Kyung-e. Namun ia mendapati Dr. H yang sedang mencoba menghabisinya. Saat melihat resep obat di rumah pelaku, Taeju mengetahui bahwa Kyung-e adalah pasien Dr. H. Taeju bertanya apakah mungkin Dr. H mengetahui alasan pasiennya mencelakai Seyun. 당신 뒤에 있는 사람 우동천 병원장입니까? 나 그냥 시키는 대로 한 것뿐이라고요. Di tempat lain, Manhee mampir ke restoran langganannya milik seorang wanita parubaya. Wanita tua tersebut sudah mengenali Manhee saking seringnya ia datang. Namun kali ini Manhee datang dengan niat lain. Sebelumnya, wanita tua tersebut pernah bercerita bahwa cucunya merupakan seorang perawat yang bekerja di rumah sakit Wuri. Untuk itu, ia akan memanfaatkan mereka demi mencari tahu kondisi istrinya. Perawat tersebut mendapati Manhee di rumahnya. Dengan cemas, ia bertanya keberadaan sang nenek. Manhee mengancam keselamatan neneknya jika perawat tersebut tidak mau menuruti perintahnya. Sementara itu, Seyun mendengar percakapan ayahnya dengan Dr. H. Ia terlihat marah karena Dr. H gagal menghabisi Kyung-e. Ia pun memerintahkan Dr. H untuk datang ke rumah sakit dan menemuinya. Seyun melihat ayahnya meninggalkan rumah dengan terburu-buru, hingga ia pun mengikutinya keluar. Ia melihat mobil Taeju dan menyadari bahwa Taeju juga berniat mengikuti ayahnya. 태주 씨? Sang perawat memeriksa kondisi Kyung-e dan ia pun memberitahu Manhee bahwa istrinya dalam kondisi stabil. Di tempat lain, polisi akhirnya menemukan ponsel Kyung-e. Hingga malam harinya, ponsel tersebut menerima pesan dari seseorang yang menyuruh Kyung-e datang ke rumah sakit. Sementara Dr. H yang sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit menerima panggilan dari seseorang. Setibanya di rumah sakit, ia sempat bertemu dengan Myung-hee yang terlihat menyapanya. Sementara itu, ayah Seyun merasa terkejut saat mendapati Taeju berada di ruangannya. Taeju mengungkapkan kecurigaannya atas keterlibatan ayah mertuanya. Namun, mertuanya itu berusaha mengelak dan menyuruh Taeju untuk menanyakannya sendiri pada Kyung-e ataupun Dr. H. Taeju mencoba menelpon Dr. H sebelum ia pulang. Namun anehnya, ia mendengar dering ponsel yang tak jauh dari tempatnya. Polisi memforensik jasad Dr. H yang diduga dihabisi dengan suntikan kalium klorida. Mereka juga mengamankan 2 ponsel miliknya. Keesokan harinya, polisi mendapatkan petunjuk baru. Ponsel yang Dr. H bawa ternyata menerima pesan dari nomor yang sama dengan yang mengontak Kyung-e. Dr. H berkirim pesan dengan nomor tersebut sejak Seyun ditawan. Sementara itu, Taeju menemui Kyung-e yang telah sadar dan memberitahu bahwa ia adalah dokter yang akan merawatnya. Ia bertanya mengenai sel punca janin yang Kyung-e ketahui. Kyung-e mengatakan bahwa hal itu ia ketahui saat dirinya mendaftar untuk uji klinis di rumah sakit tersebut. Namun ia dinyatakan tidak lolos hanya karena dirinya mantan narapidana. 이유도 없고 기준도 없고 수술 대상자에서 탈락시킨다는 게 누가 그렇게 말하던가요? Taeju bertemu Seyun dan memberitahukan bahwa Kyung-e ternyata pernah mendaftar untuk salah satu uji klinis di rumah sakit mereka. Untuk itu, Taeju meminta Seyun memeriksa dokumen pendaftaran di ruang kerja ayahnya. Namun Taeju belum bisa memastikan apakah hal ini ada kaitannya dengan ayah Seyun. Hingga malam harinya, Seyun diam-diam masuk ke ruang kerja ayahnya dan mencari dokumen yang Taeju maksud. Ternyata, Kyung-e memang tercatat sebagai salah satu pendaftar uji klinis. 저 아까 이거 갖다 드린 거 치우려고요. Keesokan harinya, Seyun memberitahukan mengenai temuannya pada Taeju. Tak lama, Taeju mencoba menyelidiki alasan mengapa Kyung-e menjadi satu-satunya pendaftar yang tidak lolos. Hingga akhirnya, ia menyadari sesuatu. Semua pasien yang dinyatakan lolos adalah donatur tertinggi di rumah sakit mereka. Taeju pun memberitahukan hal tersebut pada Kyung-e. Sejak awal, Kyung-e memang tidak memiliki tempat di rumah sakit tersebut. 기록은 찾을 수가 없었는데 누가 썼던 겁니다. 김경희 씨한테는 정해져 있던 거였다고요. 내가 전과자라서 탈락했다고. Sementara itu, Dosik menemukan kejanggalan saat Myung-hee bertemu dengan Dr. H.
Awalnya Dr. Ha menekan lantai 4, namun setelah Myung-hee mengatakan sesuatu, ia tiba-tiba merubah tujuannya. Bahkan dalam riwayat panggilan diketahui Myung-hee berkomunikasi dengan Kyung-e sampai 1 bulan yang lalu. Do-sik pun langsung menanyakan kejanggalan tersebut pada Myung-hee. 선생님께서 한마디 더 하시더라고요. 김경애랑 아는 사이시죠? 연락을 하셨더라고요. 뭐 때문에 만난 거예요? Polisi melacak mobil Man-hee yang saat itu sedang menuju rumah sakit. Do-sik pun memberitahukan hal tersebut pada Tae-ju. Tae-ju seketika mencari keberadaan Se-yun. Ia khawatir Man-hee akan kembali mengincar Se-yun. Tanpa ia ketahui, Se-yun ternyata sudah bertemu dengan Man-hee. Ia bahkan nampak trauma begitu melihat Man-hee. 괜찮아? 여기 있어. Tae-ju menunjukkan diri di hadapan Man-hee. Namun karena terdengar sirene polisi, Man-hee memutuskan untuk melarikan diri dan Tae-ju tidak ingin melepaskannya begitu saja. Ia terus berusaha mengejar Man-hee hingga Man-hee menyerangnya di sebuah gang. Tae-ju bertanya siapa sebenarnya orang yang telah menyuruhnya menahan Se-yun. Namun Man-hee enggan untuk memberitahukannya dan mengatakan bahwa dirinya sejak awal hanya mengincar Tae-ju. Tae-ju memberitahu bahwa seseorang telah memerintahkan Dr. Ha untuk menghabisi istrinya. Dan ia yakin mereka akan kembali melakukan hal tersebut. 내가 구했으니까. Tae-ju kembali bertemu ayah mertuanya dan menanyakan hal yang sama. Ayah mertuanya pun akhirnya mengakui bahwa ia memang pernah bertemu dengan Kyung-e. Dari pembicaraan tersebut, Tae-ju menangkap bahwa ayah mertuanya tidak mengetahui bahwa Kyung-e adalah mantan narapidana. Artinya ada seseorang yang berbohong pada Kyung-e. Meski begitu, kini Tae-ju yakin semua bermula dari ambisi ayah mertuanya yang menyeret mereka ke dalam kekacauan ini. 나은 미래를 위해서 틀리지 않았어. 뭐가 있습니까? Keesokan harinya Myung-hee nampak berencana kabur. Namun tiba-tiba Man-hee datang hingga membuatnya ketakutan. Sementara itu, Tae-ju memutuskan untuk memberitahu Se-yun mengenai proyek ilegal ayahnya dan pasien uji klinis yang lolos hanyalah donatur tertinggi di rumah sakit mereka. Se-yun hampir tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Namun Tae-ju memastikan bahwa ayahnya tidak terlibat dengan penahanan Se-yun. Tak lama Tae-ju menerima kabar bahwa Myung-hee diketahui kabur. Ia dijadikan tersangka karena satu-satunya orang yang terakhir kali ditemui Dr. Ha. Do-sik juga memberitahu Tae-ju bahwa selama ini Myung-hee mengenal Kyung-e. Mendengar hal tersebut, Tae-ju kembali teringat saat ia melakukan konseling pada Myung-hee mengenai proyek ilegal ayahnya. Saat itu, Myung-hee menyarankan agar Tae-ju tidak memberitahu siapapun mengenai proyek tersebut termasuk pada Se-yun. Ternyata, Myung-hee sudah mengetahui proyek tersebut sebelum Tae-ju memberitahunya. 내가 여기밖에 없는 것 같아서. 이걸 감당할 수 있을까? 그래도 여태 괜찮아, 선배. Malam harinya, Tae-ju melihat Se-yun yang sedang memeriksa dokumen pendaftar uji klinis. Apa yang Tae-ju katakan ternyata benar, namun ia tidak mengerti mengapa Tae-ju tidak memberitahunya dari dulu. Ia tiba-tiba menyadari satu hal. Ternyata di hari kematian putri mereka, hal yang membuat Tae-ju terlambat datang adalah karena Tae-ju sedang melakukan uji klinis tersebut. Ayah Se-yun bahkan tidak mengizinkan siapapun memberitahu kabar kematian putrinya pada Tae-ju sebelum operasi selesai. Kini Se-yun merasa bersalah karena tidak berusaha memahami Tae-ju yang berada di posisi sulit. 당신 탓만 했잖아. 당신도 너무 힘들었을 텐데 다 알려고 하지도 않았어. Tae-ju menemui ayah mertuanya yang ingin berbicara dengannya. Ia mengatakan dulu ada seseorang yang memperkenalkan sel punca padanya. Sebelum ayahnya memberitahu siapa orang tersebut, Tae-ju sudah bisa menebak bahwa orang itu adalah Chiung. Awalnya, ia mengira jika Dr. Ha diperintahkan oleh ayah mertuanya. Namun begitu menyadari ayahnya tidak melakukan hal tersebut, ia hanya memiliki satu kemungkinan pelaku yang mengetahui soal proyek sel punca dan mengakses kalium klorida. Bahkan mengetahui catatan kriminal Kyung-e hingga memanipulasi alasan ia tidak lolos uji klinis. 그럼 어떻게 할 생각인가? 증거가 남아있지는 않을 겁니다. 저 거기 계시면 됩니다.
Di saat yang bersamaan, Manhee memberi pelajaran pada Chiyung karena sudah berusaha untuk menghabisi istrinya. Chiyung mengingatkan Manhee bahwa ia hanya perlu menyingkirkan Taeju sesuai rencana awal. Ternyata dulu Manhee memanfaatkan Taeju yang kesal pada istrinya, hingga Manhee pun bertindak menahan Seyun tanpa persetujuan Chiyung. Myung-hee sendiri tidak menyangka bahwa Chiyung justru memerintahkan menyingkirkan Taeju, bukannya Seyun. Sejak awal, Myung-hee setuju untuk mengincar Seyun agar tidak bisa mendapatkan Taeju. 선배가 목표였던 거예요? 고세윤이 아니라? 신고할 거예요. 고세훈 없애달라고 했던 사람 누군데? Chiyung mulai panik saat Taeju berhasil menyelamatkan nyawa Kyung-e. Hingga suatu ketika, Chiyung melihat Dr. Ha yang sedang didatangi oleh penagih hutang. Mengetahui bahwa Dr. Ha sedang membutuhkan uang, ia pun memanfaatkannya dengan memerintahkannya menghabisi Kyung-e. Namun sayangnya Dr. Ha gagal. Chiyung pun menelpon Myung-hee dan memerintahkannya untuk memberitahu Dr. Ha bahwa ia akan menemuinya di tempat terakhir mereka bicara. Hingga Dr. Ha pun yang berniat menemui ayah Seyun mengubah tujuannya. Chiyung sendiri masuk melalui jalan yang Taeju gunakan untuk menghindari CCTV. 최 원장님. 금방 끝나요. Keesokan harinya, Myung-hee bertanya alasan Chiyung menghabisi Dr. Ha. Padahal ia pikir Chiyung hanya ingin berbicara dengannya. Namun Chiyung malah menyuruh Myung-hee untuk menutupi perbuatannya jika polisi meminta keterangannya. Kini Chiyung menyuruh Manhee untuk segera membereskan Taeju sebelum waktu yang dimiliki istrinya habis. Keesokan harinya, Taeju meminta Chiyung datang ke tempat biasa untuk membahas mengenai kematian Dr. Ha. Ia ingin Chiyung mengira bahwa Taeju mencurigai Myung-hee yang telah menghabisi Dr. Ha. Mendengar hal tersebut, Chiyung pun memprovokasi kemungkinan bahwa memang Myung-hee lah pelakunya. 치용아, 이게 다 가능했을까? 너무 신경 쓰지 마. Alasan Chiyung membenci Taeju karena ia telah membuatnya tersingkir dari proyek sel puncak. Dr. Ko bahkan tidak memberitahukan bahwa dirinya telah memilih Taeju untuk menjalankan proyek tersebut. Padahal ia merasa dirinya lah yang memiliki kontribusi penuh dalam proyek sel puncak. Tak lama Chiyung melihat Taeju yang sedang berbicara dengan polisi. Ia pun mencari tahu apa yang sedang mereka bicarakan. Taeju mengatakan bahwa ia menduga pelaku yang menghabisi Dr. Ha mungkin menggunakan akses jalan darurat, hingga ia pun meminta polisi untuk memeriksa CCTV. Mendengar hal tersebut, Chiyung merasa bahwa posisinya semakin terancam. Sementara itu, Seyun menemui ayahnya dan memberitahukan bahwa dirinya sudah mengetahui mengenai proyek sel puncak. Ayahnya mengaku bahwa ia melakukan hal ini demi menyelamatkan pasien. Namun Seyun tetap tidak menyetujuinya. Ia mengungkapkan penyesalan karena selama ini berburuk sangka pada Taeju yang ternyata justru akibat ayahnya sendiri yang memintanya tutup mulut. Ayahnya membiarkan Taeju memikul beban yang seharusnya ia tanggung sendiri. 근데 그걸 아빠가 막으셨잖아요. 그렇지 않아. 나를 위해서 입 다물고 있으라고. 또 다 가족을 위해서였어요? Chiyung bertemu Manhee yang baru mengetahui sesuatu dari Myung-hee. Ternyata, apa yang Chiyung katakan pada Myung-hee berbeda dengan yang ia katakan padanya. Chiyung yang mulai panik menyuruhnya untuk tidak mempercayai perkataan Myung-hee dan lebih baik mengkhawatirkan keadaan istrinya. Malam itu di rumah sakit, terdengar alarm kebakaran hingga tak lama terlihat seseorang masuk ke bangsal Kyung-e. Keesokan harinya, polisi menyisir sekitar rumah sakit untuk mencari keberadaan Kyung-e. Mereka yakin kejadian ini sudah direncanakan. Sementara itu, Chiyung tiba-tiba diserang oleh Manhee yang menanyakan keberadaan istrinya saat ini. 내 안에 어디 있어? 당신이 데려간 거 아니었어? Ternyata Kyung-e dibawa ke klinik yang sudah lama terbengkalai dan Taeju lah yang membawanya. Taeju ingin Kyung-e merasakan apa yang Seyun rasakan saat ditahan olehnya bersama Manhee. Kyung-e menegaskan bahwa suaminya tidak akan membiarkan Taeju lolos begitu saja. Saat melihat Taeju, Chiyung mencoba mencari informasi mengenai Kyung-e. Dengan sikap tenang Taeju, Chiyung bisa menebak jika Taeju lah yang sudah membawa Kyung-e. Ia pun kini bertekad untuk menghabisi Taeju dengan tangannya sendiri. Hingga tak lama sebuah mobil mengikuti Taeju. Taeju yang mengetahui bahwa dirinya diikuti,
akhirnya memutuskan untuk berhenti dan menghampiri pengemudi tersebut yang ternyata adalah Man-hee. 네가 내려갔지? 어디? 어? Taeju mengatakan bahwa kini ia mengerti alasan Man-hee mengincarnya. Ia juga mengetahui alasan Kyung-e tidak melaporkan Chi-young yang jelas-jelas berusaha menghabisinya. Karena Chi-young menjanjikan mengurus operasi Kyung-e sampai tuntas atas imbalan Man-hee menghabisi Taeju. Kini Taeju bersedia melakukan operasi yang dijanjikan Chi-young, asalkan Man-hee menyerahkan diri dan mengatakan semua yang Chi-young perintahkan pada polisi. 너 뭘 믿고 거래를 하지? 놓아보는 약속 안 지킬 거야. 어? 나는 살릴 수 있어. Dulu Chi-young adalah orang yang memberitahu Kyung-e mengenai alasan ia tidak lolos adalah karena catatan kriminalnya. Chi-young juga memberitahukan bahwa direktur rumah sakit akan menutup proyek sel punca sampai menantunya kembali setelah kematian anaknya. Chi-young tidak bisa memastikan apakah proyeknya akan kembali berjalan atau tidak, karena sang menantu sendiri menentang proyek ilegal ini. Dari penjelasan Chi-young, Man-hee menduga jika Taeju adalah alasan istrinya tidak bisa menjalani prosedur operasi. Saat itulah mereka bertiga sepakat untuk menyingkirkan Taeju dan Chi-young berjanji akan menyelamatkan nyawa Kyung-e. 강태주만 없애주시면 꼭 지켜야 돼요. 약속 지키겠습니다. Malam harinya Taeju menerima telepon dari Man-hee dan mereka pun bertemu di suatu tempat. Man-hee memastikan apakah Taeju benar-benar akan mengoperasi istrinya jika ia menuruti perintahnya. Hingga tak lama Chi-young datang dan Man-hee menyetrum Taeju dengan alat kejut listrik. Setelah beberapa lama Taeju kembali tersadar dalam keadaan terikat. Chi-young memberitahu bahwa dirinya lah yang akan melakukan operasi pada Kyung-e. Namun Taeju meragukan kemampuan Chi-young, hingga Man-hee yang mendengarnya juga ikut ragu. 내 안에 어디 있어? 네가 수술을 하겠다고 네 실력으로? 자신 있어? Taeju pun membawa Man-hee dan Chi-young ke tempat di mana ia menyembunyikan Kyung-e. Man-hee sempat mengatakan bahwa ia hanya percaya salah satu di antara mereka bisa menyelamatkan istrinya. Setibanya di sana, Man-hee memastikan kondisi Kyung-e. Chi-young pun mengingatkan Man-hee bahwa kini ia hanya membutuhkan dirinya untuk mengoperasi Kyung-e, dan ia pun memerintahkan Man-hee untuk menghabisi Taeju. Namun Man-hee tiba-tiba berbalik dan menyerang Chi-young sambil menunjukkan presentasi laporan uji klinis Chi-young yang hanya 13%. 내 안에 살린다고. Man-hee mempertanyakan tindakan Taeju yang membiarkan Chi-young pergi. Padahal jelas-jelas Chi-young lah dalang dari semua ini dan sudah berniat menghabisi Kyung-e. Taeju mengatakan bahwa dirinya juga sangat ingin menghabisi Man-hee setelah apa yang ia dan istrinya lakukan pada Seyun. Setiap kali melihat Man-hee, Taeju selalu mengingat bagaimana mengerikannya keadaan Seyun terkurung di ruangan yang gelap. Namun bukannya tidak mampu, hanya saja Taeju memilih untuk tidak menghabisi Man-hee karena baginya hal itu bukanlah keputusan yang bijak. Ternyata Man-hee mendapatkan laporan uji klinis Chi-young dari Myung-hee. Tiba-tiba Kyung-e merasakan nyeri yang hebat. Karena Kyung-e merasakan kebas di kakinya, Taeju yakin jika tumornya telah menekan sumsum tulang belakangnya lagi. Untuk itu, Kyung-e harus dioperasi saat itu juga. Namun Kyung-e tidak ingin menggantungkan nyawanya pada orang yang membencinya. Man-hee meyakinkan Kyung-e bahwa ia akan membayar untuk nyawanya. Ia pun meminta Taeju untuk menyelamatkan istrinya dan berjanji akan melakukan apa yang Taeju perintahkan. Selain itu, ia juga memiliki semua buktinya. Sebelum pergi ke rumah sakit, Taeju menegaskan bahwa keputusannya untuk mengoperasi Kyung-e tidak berarti bahwa ia memaafkan perbuatan mereka. Hanya saja, sebagai seorang dokter, Taeju sudah seharusnya menyelamatkan seorang pasien. 네 죄값 치러야 돼. 병이야, 조심. Taeju menelpon ayah mertuanya dan meminta ia menyiapkan ruang operasi dengan staf kecil karena ia akan melakukan operasi darurat pada Kyung-e. Ia akan menjelaskan semuanya setelah operasinya selesai. Setibanya di rumah sakit, mereka bergegas membawa Kyung-e ke ruang operasi dan Taeju membiarkan Man-hee memantaunya. Taeju berhasil mengeluarkan tumor yang ada di tubuh Kyung-e. Kemudian ia pun memasukkan perancahnya. Meskipun pendarahan sempat meningkat dan membuat Man-hee cemas, namun Taeju berhasil melewati kondisi tersebut.
Sementara itu, Dosik dikejutkan dengan kedatangan Myung-hee ke kantor polisi. 말씀드리겠습니다. 전부 Melalui saluran yang terhubung dengan ruang pemantau, Tae-ju menyuruh Man-hee untuk mengirimkan semua bukti yang ia miliki pada polisi. Namun Man-hee bersikeras akan melakukan hal itu setelah Tae-ju menyelesaikan tugasnya. Tae-ju memperingatkan Man-hee bahwa nyawa istrinya kini ada di tangannya. Ia kini mengikuti taktik andalan Man-hee yang selalu memanfaatkan ketakutan orang agar bisa mengendalikannya. 오늘 지금 Dosik menerima pesan dari Man-hee yang mengirimkan bukti rekaman suara saat Ji-young menyuruhnya menghabisi Tae-ju dan pengakuan tertulisnya yang mengakui semua kejahatannya. Man-hee pun memberitahu Tae-ju bahwa ia telah mengirimnya. Mendengar hal tersebut, Tae-ju terlihat melepas pakaian bedahnya dan meninggalkan ruang operasi. Man-hee pun menemuinya dan menyuruhnya untuk menyelesaikan operasi. Tae-ju memberitahu bahwa operasinya telah selesai bahkan sebelum Man-hee mengirimkan semua buktinya. Sementara itu, Se-yoon mendengar percakapan ayahnya yang membicarakan mengenai operasi yang Tae-ju lakukan semalam. Tak lama, Se-yoon pun pergi ke rumah sakit untuk menanyakannya langsung pada Tae-ju. Namun sayangnya, ia bertemu dengan Ji-young. 병원에 웬일이야? 태주 병원에 있어서 온 거 아니야? 결국 그렇게 됐구나. Se-yoon mulai waspada saat Ji-young mengungkapkan bagaimana dirinya selalu kalah dari Tae-ju. Sejak dulu, hanya Tae-ju yang dibiarkan untuk memegang pisau bedah, padahal dirinya lah yang sudah menyiapkan semua proyek ini. Ji-young menyalahkan Se-yoon karena sudah membawa Tae-ju ke rumah sakit ini. 다 고생은 너 때문이야. 선배 미쳤어. Tak lama polisi datang dan Ji-young berniat untuk kabur. Namun Se-yoon menahannya hingga polisi pun berhasil menangkapnya. Sementara itu, Man-hee masih menunggu Kyung-e sadar. Saat melihat Tae-ju datang, ia pun mengeluarkan senjatanya dan bersiap untuk mengakhiri hidup. Sebelumnya, ia sudah memastikan bahwa istrinya tidak akan terlibat dalam kasus ini. Tae-ju memperingatkan Man-hee bahwa Kyung-e tidak akan bahagia dengan keputusannya ini. Menurutnya, tindakan ini adalah tindakan seorang pengecut yang membiarkan istrinya menanggung semua kesalahannya. 우리 경엔 절대 안 돼. Dosik memberitahu Tae-ju bahwa Ji-young sudah tertangkap, namun Se-yoon saat ini terluka parah. Mendengar hal tersebut, Tae-ju pun bergegas pergi ke ruang operasi. Ia tidak ingin kejadian yang menimpa putrinya kembali terulang. Setibanya di ruang operasi, ia meyakinkan Se-yoon bahwa kali ini ia sendiri yang akan menyelamatkannya. Hingga keesokan harinya, Kyung-e melihat berita mengenai penangkapan suaminya. Tidak hanya itu, Dr. Ko juga memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi dan mengakui praktek medis ilegal yang ia lakukan. Sementara itu, Se-yoon dihubungi oleh Dosik yang ingin menunjukkan video yang diambil langsung dari komputer Man-hee. Dalam video tersebut, Man-hee sempat memberikan sebotol minuman pada Tae-ju. Sesaat setelah meminumnya, Tae-ju mengungkapkan rasa kehilangannya atas kematian putrinya, dan ia menyesal tidak ada di saat istrinya membutuhkan. Kemudian Man-hee pun mulai merekam perkataan Tae-ju saat Tae-ju meminta Man-hee untuk mengeluarkan Se-yoon dari hidupnya, agar Se-yoon bisa menjalani hidup yang bahagia. 없애주세요. 지도 말 때문에 외로워하지도 않게. Keesokan harinya, Se-yoon menemui Tae-ju dan memberitahu bahwa ia sudah melihat video aslinya. Kini ia mengerti betapa beratnya perasaan Tae-ju yang saat itu hanya ingin melindunginya. Untuk itu, ia akan menyetujui permintaan cerai Tae-ju. Setelah semuanya berakhir, Tae-ju akhirnya memutuskan untuk membuka klinik sendiri. 하윤아 아빠 왔어. 나 좀 걷다가 가려고. 같이 걸어도 돼?